Halo Mams, pada beberapa kasus memang suka terjadi gigi susunya sudah tanggal atau lepas namun gigi penggantinya belum tumbuh. Apa penyebabnya? Kok tumbuhnya lama? Mari kita bahas di cerita Mam Enjo bersama saya, Dokter Gigi Arini Puspitasari. Jangan lupa subscribe dulu ya Mam. Baik, pada usia berapa bayi atau anak tumbuh gigi? Jadi periode tumbuh gigi itu ada 3 Mams. Yang pertama adalah periode gigi susu, yang kedua periode gigi campuran, dan yang terakhir periode gigi dewasa. Kita bahas yang pertama dulu ya Mam ya. Yang pertama periode gigi susu. Jadi pada bayi atau anak-anak dia mulai usia tumbuh gigi adalah di usia 6 bulan. Nah, nanti mulai tumbuh nih biasanya dari gigi bawah dulu yang depan atau gigi seri depan. Kemudian nanti berlanjut ke gigi seri yang atas. Nanti berlanjut ke belakang sampai lengkapnya gigi susu itu di usia kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun, Mams. Jadi kalau usia pergantian gigi itu nanti masuknya ke periode gigi campuran, jadi di fase kedua. Nah, fase periode gigi campuran itu dimulai biasanya usia 6 tahun, Mam. Nah, nanti biasanya yang mulai tumbuh itu biasanya gigi seri depan. Jadi nanti gigi susunya mulai goyang-goyang tuh, Mam, yang depan bawah. Kemudian nanti setelah yang depan bawah nanti juga ada tumbuh gigi geraham yang bawah belakang. Nah, nanti berurutan semua ke belakang sampai selesai periode gigi campuran itu biasanya di usia 13 tahun. Kalau misalnya gigi bertumpuk itu terjadinya kenapa? Jadi penyebabnya adalah gigi tetapnya tuh sudah keluar tapi gigi susunya belum lepas atau namanya persistensi gigi, Mams. Nah, kalau hal ini terjadi baiknya Mami bisa segera pergi ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Kenapa? Karena gigi yang susu itu tidak akan goyang. Penyebabnya karena benih gigi tetapnya tumbuhnya nggak persis di bawah akar gigi susunya. Jadi seperti ini, Mams. Misalnya ini gigi susu ya, tumbuh gigi tetapnya tuh di belakangnya. Kalau misalnya tumbuhnya di belakang ini, berarti akar gigi susunya tuh tidak terkikis atau terabsorpsi sehingga akarnya tetap penuh nih, Mam. Nah, beda halnya dengan benih gigi tetapnya tumbuhnya di bawah akar gigi susu. Nah, ini yang membuat gigi susunya terabsorpsi akarnya atau terkikis, lama-lama gigi susunya goyang, nggak bisa lepas sendiri, baru gigi tetapnya tumbuh. Namun kalau misalnya case-nya gigi tetapnya tumbuhnya di belakang benihnya, nah ini gigi susunya harus dibantu cabut oleh dokter gigi. Baik, ada case juga gigi susunya sudah lepas atau tanggal tapi gigi penggantinya belum muncul. Itu ada beberapa faktor, Mam. Bisa terjadi yang pertama misalnya gigi geraham atas ya, geraham atas itu misalnya giginya ada bolong nih pada usia 6 tahun sudah berlubang. Kemudian sedangkan gigi penggantinya tuh nanti baru adanya di usia 10 sampai 12 tahun. Jadi giginya sudah harus dicabut tapi gigi tetapnya masih lama tuh sebenarnya tumbuhnya. Nah, itu yang membuat gigi tetapnya nggak tumbuh-tumbuh karena memang waktu tumbuhnya belum sesuai, berarti masih dari 6 ke 10 tahun, berarti masih 4 tahun lagi tumbuhnya. Nah, kalau hal ini terjadi, supaya nanti gigi tetapnya bisa keluar, Mams bisa konsultasikan ke dokter atau nanti dokternya biasanya menggunakan namanya space maintainer untuk menjaga ruangan. Jadi pada saat gigi tetapnya keluar, ruangannya tidak tertutup oleh gigi sampingnya yang menyatu, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya nggak ada benih giginya, Mams. Nah, itu caranya gimana? Kalau untuk mengecek nanti Mami bisa untuk melakukan foto ronsen terlebih dahulu. Nanti dokter akan melihat dari hasil fotonya apakah ada benih giginya atau tidak, seperti itu. Terus waktu lanjut dicabut, apakah itu sebaiknya dipasang gigi palsu atau boleh didiamkan saja? Baik. Jadi untuk gigi yang terlanjur dicabut karena misalnya patah, kecelakaan, atau misalnya karena gigi berlubang udah sangat besar, nah baiknya memang menggunakan gigi tiruan ya, Mam ya, atau gigi palsu biasanya. Nah, kenapa hal ini untuk
menjaga gigi yang lain tetap pada posisi yang baik atau yang sesuai. Kenapa? Karena kalau gigi itu seiring berjalan waktu dia juga berjalan, Mam. Jadi kalau misalnya Mami dicabut gigi taring yang bawah nih misalnya ya, gigi taring atau gigi geraham deh yang buat ngunyah. Nah kalau misalnya Mami tidak mengganti gigi geraham yang sudah dicabut itu, nanti gigi depannya misalnya ini gigi geraham ya Mam ya, dicabut Mami, nanti gigi depannya tuh bisa bergeser ke arah gigi geraham yang sudah dicabut tadi. Jadi samping-sampingnya jadi ada jarak-jarak gitu, jadi kalau makan suka nyelip. Terlebih nanti gigi atasnya karena sudah tidak ada kontak dengan bawahnya, jadi nanti gigi atasnya juga bisa turun. Nah ini jadi menyebabkan juga giginya goyang, nanti bisa lepas lagi. Atau selain itu nanti giginya bisa sensitif juga karena daerah yang harusnya ketutup gusi dia turun akhirnya ke expose. Jadi itu yang menyebabkan gigi sensitif. Jadi baiknya kalau misalnya ada gigi yang mau nggak mau harus dicabut, lebih baik segera menggunakan gigi pengganti atau gigi tiruan. Dok, dengan behel apakah harus tunggu semua gigi tumbuh dulu baru bisa pasang behel? Baik, ini sering banget pertanyaan ya Mams. Kapan sih dok waktu terbaik menggunakan perawatan ortodontik atau behel atau kawat gigi? Jadi kalau misalnya untuk anak-anak Mams, kalau misalnya ada kasus yang urgent, misalnya mohon maaf kayak giginya lebih maju sekali, nah itu sebaiknya segera dibuatkan perawatan kawat gigi. Kenapa? Karena itu kan dapat mengganggu kepercayaan diri anak juga, kemudian juga untuk artikulasinya anak kadang mengganggu juga. Nah itu bisa dinamakan dengan perawatan ortodontik interseptik atau untuk tumbuh kembang anak. Tapi kalau misalnya tidak ada kasus yang urgensi, biasanya kita menunggu sampai gigi tetapnya tumbuh dulu semua, jadi setelah usia 13 tahun seperti itu Mams. Nah kalau untuk orang dewasa bagaimana? Apakah masih bisa menggunakan kawat gigi atau perawatan ortodontik? Nanti biasanya dokternya akan mengevaluasi dulu apakah jaringan penjaga giginya sehat, tidak ada gigi yang goyang, kemudian tidak ada yang berlubang. Kalau misalnya semua itu terpenuhi, masih bisa menggunakan kawat gigi karena fungsi dari kawat gigi adalah selain merapikan juga untuk kesehatan. Jadi untuk mengurangi resiko gigi berlubang juga karang gigi. Kenapa? Karena kalau misalnya giginya rapi, pembersihan juga lebih mudah sehingga resiko karang gigi berlubang juga semakin kecil. Sampai usia berapa bisa ditunggu sampai itu masih dikatakan normal? Baik, jadi dari waktu lepasnya gigi susu sampai tumbuh gigi tetap bisa kita tunggu berapa lama gitu. Mungkin pertanyaan Mams banyak yang seperti itu juga ya. Nah biasanya kita bisa lakukan observasi tuh Mam antara 6 sampai 12 bulan seperti itu. Nanti kalau misalnya setelah 12 bulan masih belum keluar-keluar juga, nanti mungkin akan dievaluasi kembali oleh dokternya. Nanti bisa juga melakukan foto ronsen panoramik Mam. Nanti dilihat juga apakah ada benih gigi tetapnya atau tidak, apakah ada benih yang menghalangi pertumbuhan giginya, apakah benih giginya tumbuhnya miring sehingga dia tidak dapat keluar, seperti itu. Baik Mam, tentang gigi bungsu ya. Jadi kalau gigi bungsu mengapa sering sekali terjadi keluhan? Karena biasanya gigi bungsu itu kan memang pertumbuhannya di usia 17 tahun ke atas ya. Sedangkan pertumbuhan rahang itu selesai di usia 17 tahun. Jadi pada saat waktu gigi bungsunya keluar, ruangan itu udah nggak tumbuh lagi. Jadi nggak sesuai sama lengkung giginya. Udah nggak cukup. Jadi, nah itu yang suka nimbulin keluhan. Jadi kalau pada saat dia mau keluar suka ngedesek jaringan sekitar. Nah itu yang bikin sakit. Kadang migrain, susah buka mulut, terus sampai sakit ke tengkuk belakang. Nah itu ganggu aktivitas sehari-hari. Nah kalau misalnya suka timbul keluhan seperti itu, baiknya diperiksakan, nanti juga dicek. Kalau misalnya tumbuhnya memang miring, mau nggak mau harus cabut. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan, oke-oke aja, nggak apa-apa, nggak perlu dicabut. Nah kadang juga tumbuhnya itu nggak tentu usia 17 tahun Mam, jadi kadang bisa 20 tahun, 30 tahun. Nah itu variasi sekali, pokoknya dia bisa keluar tuh di atas 17 tahun ke atas. Jadi pertumbuhan rahang selesai dia baru keluar. Nah itu jadi yang suka menimbulkan keluhan gitu Mams.
Nah, Mams, gimana? Semoga dapat menjawab kekhawatiran Mams semua ya. Dan yang paling terpenting adalah selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut, dan tidak lupa juga untuk selalu rutin kontrol ke dokter gigi maksimal 6 bulan sekali. Saya Dokter Gigi Arya Pusastari. Bye bye.